Assalamualaikum teman-teman kelas 9. Kali ini kita akan membahas soal dari buku Erlangga Mandiri Matematika untuk kelas 3 ya. Yang akan kita bahas adalah bagian refleksi atau pencerminan. Nah, di sini sebelumnya saya akan berikan teorinya dulu. Refleksi atau pencerminan titik awal x, y ini ada 7 ya. Jika terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan X, min Y. Terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan min X, Y. Terhadap titik 0,0, menghasilkan bayangan min X, min Y. Terhadap garis Y sama dengan X, ini menghasilkan bayangan Y, min X. Terhadap garis Y sama dengan min X, ini nanti bayangannya min Y, min X. Kemudian terhadap garis X sama dengan H, nanti bayangannya jadi 2H min X, Y. Kemudian terhadap garis Y sama dengan K, nanti bayangannya X, 2K min Y. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pahami teori ini saja untuk mengerjakan refleksi ya. Sini kita akan membahas 4.2 refleksi pencerminan. Halaman dari 52 ya. Baik, kita langsung ke soal nomor. Saya akan beri penomoran sesuai dengan soalnya ya. Nomor 26. Contoh pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan disimbolkan dengan M ya. M ini mirror terhadap sumbu Y. Kita punya titik awal X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang nomor 2 ini ya, menghasilkan bayangan min X, Y. Seperti ini. Nah, dari pilihan yang pertama, kalau kita punya titik A 3, min 2, maka bayangannya disebut A aksen ini ya. Hasilnya bayangannya adalah min X, Y. Berarti ini jadi negatif, Y-nya tidak berubah, jadi tetap min 2. Di situ salah ya. Kemudian ini salah. Kemudian yang kedua kita punya titik B min 1,2. Ini bayangannya adalah min X, Y. Jadi yang bagian X-nya ini kita minuskan karena sudah min 1, berarti ini bayangan B, berarti B aksennya. Minusnya min 1 itu berarti malah jadi 1, Y-nya tidak berubah, berarti 2. Di sini salah ya, di situ bayangannya min 1, min 2 salah. Kemudian yang nomor 3, kita punya C 2,3. Bayangannya min X, berarti min 2, Y-nya tetap, jadi 3. Di situ juga salah, di sini 3 ya. Lalu yang keempat kita punya titik D min 3, min 1. Dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan min X, Y. Min X jadi min 3, jadi malah positif, Y-nya tidak berubah. Jadi bayangannya 3, min 1. Hanya ini yang benar ya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 27. Berikut yang merupakan contoh pencerminan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ini yang pilihan pertama ya. Jadi kalau kita punya X, ini titik awalnya X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi M ini mirror ya, dicerminkan terhadap sumbu X, ini menghasilkan X, min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya jadi negatif. Nah, di sini titik awalnya adalah A, B. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti hasilnya bagian X-nya tetap, A, bagian Y-nya dinegatifkan. Jadi min B. Jadi bayangannya A, min B. Jawaban yang C. Kita lanjut ke soal nomor 28.
hasil pencerminan kita punya titik A min 3,4 terhadap, mau dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi terhadap sumbu X itu menghasilkan ini ya, yang pertama ini ya, terhadap sumbu X menghasilkan bayangan X, min Y. Di sini X-nya min 3, Y-nya berubah jadi minus, jadi min 4. Bayangannya adalah min 3, min 4. Di sini A aksen ya. Bayangan dari A ini dinamakan A aksen. Jadi hasilnya adalah A aksen min 3, min 4, yaitu pilihan yang A. Lanjut soal nomor 29. Titik P, kita punya titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan min 2, min 1. Baik, di sini pencerminan terhadap sumbu Y, berarti yang kedua ini bayangannya adalah saya tulis di sini ya, min X, Y. Dari sini kita peroleh, ini boleh kita sama dengan kan ya, min 2 sama dengan min X, berarti X nya sama dengan 2. Lalu di sini kita punya yang sebelah sini, bagian Y nya min 1 sama dengan Y. Jadi kita punya X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Nah, X ini ya. Jadi X nya adalah A nya 2 seperti ini. Jadi berturut-turut adalah 2 dan min 1. Itu pilihan yang C. Nomor 30. Sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan. Jadi kita punya titik, karena kita tidak tahu titiknya apa, jadi kita misalkan X, Y ini dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan 5, min 7 koordinat titik mula-mula. Jadi kita akan mencari X, Y nya. Tadi dicerminkan terhadap sumbu X, ini yang pertama ini ya, bayangannya adalah X, min Y. Seperti ini boleh kita sama dengan kan. Jadi ini X nya sama dengan 5. Yang kedua kita punya ini min 7 sama dengan min Y, artinya Y sama dengan 7. Jadi titik awalnya X, Y ini adalah 5,7, yaitu pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 31. Titik A min 3,1 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bayangan titik A. Baik, di sini pertama kita cerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X ini berarti yang pertama ini ya. Nanti bayangannya adalah X, min Y. X nya tetap min 3. Ini X, ini Y ya. X nya min 3, Y nya 1. Berarti min Y nya adalah min 1. Baik, kemudian ini kita lanjutkan. Dicerminkan terhadap Y, sumbu Y. Ini berarti yang kedua. Nanti bayangannya adalah min X, Y. Nah, sekarang X, Y nya berganti yang ini ya. Ini X, ini Y. Berarti ini min X nya adalah min 3. Berarti malah jadi positif 3. Kemudian Y nya tidak berubah, min 1. Jadi bayangannya adalah 3, min 1, yaitu pilihan yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 32. Titik A, X, Y mempunyai jarak 5 satuan terhadap O 0,0 dan A itu ada di kuadran 1. Baik, di sini akan saya ilustrasikan ya. Misalkan ini kan kuadran 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, misalkan titik A ini ada di kuadran 1 di sini. Ini X, Y. Seperti ini titik A di sini. Lalu titik A ini
A aksen adalah bayangan dari A jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti di sini ya. Dicerminkan itu artinya kita lipat terhadap sumbu Y ini. Nanti menghasilkan di sini. Nah, ini berarti ini min X ya, karena di sebelah kiri. Nah, ini tetap Y. Seperti ini. Ini adalah A aksen, ini O 0,0. Lalu luas A aksen sama dengan 10. Baik, di sini kita gunakan luasan ya. Luasan ini luas A aksen ini adalah 10. Baik, kita akan mencari nilai X plus Y. Baik, di sini X ya. Baik, di sini luas AOA ini adalah segitiga ya. Bangun yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga itu rumus luasnya adalah alas dikali tinggi kita bagi 2. Ini hasilnya nanti 10. Nah, alasnya yang ini. Tadi kita tahu ya, segini ini X, berarti sampai sini ini 2X ya. Seperti ini. Lalu tingginya adalah ini Y. Jadi seperti ini ya. Kita punya seperti ini boleh kita coret. Jadi kita punya X dikali Y sama dengan 10. Dari sini kita simpan dulu ya. Lalu ini kita gunakan Pitagoras. Ini segitiga ini atau segitiga ini boleh, atau biar tidak bingung kita pakai ini aja. Ini ya. Seperti ini kita bisa mencari panjang OA. OA kuadrat sama dengan ini ya, segitiganya ini kan nyari miringnya, berarti ini X, ini Y. Jadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, padahal panjang OA ini adalah apa? Jarak titik A terhadap 0,0. Ini jarak titik A terhadap 0,0. Di situ sudah diketahui ya pada soalnya. Titik A mempunyai jarak 5 satuan terhadap O, berarti ini 5. Seperti itu. Jadi ini 5 kuadrat 25 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita punya dua persamaan ini ya. Baik, kita akan gunakan karena akan mencari nilai X plus Y. Seperti itu. Jadi kita akan gunakan rumus ini. Nah, ini teman-teman bisa hitung ya. X plus Y kuadrat itu cara ngitungnya adalah X plus Y dikali dengan X plus Y. Ini distributif ya. X kali X itu X kuadrat. X dikali Y, XY. Ini Y dikali X, XY juga. Y dikali Y, Y kuadrat. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi ini jadi X kuadrat plus XY tambah XY itu 2XY ditambah Y kuadrat. Seperti itu ya. Jadi yang ini kuadrat ini kita jabarkan jadi ini. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Sini saya hapus ya. Ini tadi hanya coret-coretan saja. Baik. Di sini ini bisa kita tulis jejer ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Seperti ini. Kenapa? Karena kita punya nilai ini. Nilai ini adalah ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat itu hasilnya 25. Lalu kita punya nilai ini XY. X dikali Y 10. Berarti 2 dikali 10. 20. Jadi kita punya X plus Y kuadrat sama dengan 25 ditambah 20, yaitu 45. Nah, berarti nilai X plus Y nya adalah, ini kita akar ya, akar 45. Akar 45 itu 9 dikali 5. Akar 9 bisa keluar ya 3, yang akar 5 tidak bisa keluar, jadi masih di dalam akar. Jadi nilai X plus Y itu sama dengan 3 akar 5, yaitu pilihan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 33. Misal MX adalah notasi pencerminan terhadap sumbu X, sehingga baik, di sini A kita tidak tahu A ya, kita misalkan X, Y.
ini dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan, berarti ini menghasilkan bayangan ya terhadap sumbu X. Ini adalah hasilnya X, min Y. Di sini nih titik B ya. Dan titik B dicerminkan terhadap X juga. Titik B tadi kita punya ini ya, X, min Y. Dicerminkan terhadap X, ini hasilnya adalah X, min Y. Jadi hasilnya adalah yang depan, minusnya yang belakang, min Y seperti ini. Jadi ini X, min ketemu min ini jadi plus ya. Nah, jadi ini akan menghasilkan titik C. C-nya adalah X, Y. Dengan kata lain, A-nya ini sama dengan C karena sama-sama X, Y. Jadi hasilnya adalah yang B. Titik A sama dengan titik C. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Notasi MX bundaran MY artinya pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Ini kita tulis dulu ya, pencerminan terhadap sumbu X itu nanti akan menghasilkan X, min Y. Lalu pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan min X, Y. Ini yang kedua ini ya. Baik, dari pilihan yang pertama kita punya titik awal A, B. Berarti ini X, ini Y ya. Ini nanti akan menghasilkan X-nya tetap A, min Y. Min belakangnya jadi min B. Seperti ini. Lalu ini kita lanjutkan, jadi X-nya berganti jadi ini ya, X-nya adalah A, Y-nya adalah min B. Ini menghasilkan min X, berarti min A, Y, Y-nya min B. Jadi bayangan adalah min A, min B. Ini salah ya. Baik, yang B kita punya A, min B. Berarti ini X-nya A, Y-nya adalah min B. Ini menghasilkan X, min Y. X ini berarti A tetap, min Y. Y-nya min B, berarti min B. Ini artinya plus B ya. Min ketemu min, jadi ini B. Seperti ini. Nah, ini dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y, berarti ini X sama Y-nya berubah jadi ini. Karena yang dicerminkan yang ini, nanti hasilnya adalah min X, Y. Karena X-nya A, jadi hasilnya adalah min A, Y-nya adalah B. Jadi hasilnya min A, B. Ini benar ya. Jadi jawabannya yang B. Ini nanti teman-teman bisa cek yang C dan D ya. C dan D nanti akan salah. Nah, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 35. Titik A, min 3, min 2 dan titik B, min 1,7 dicerminkan terhadap sumbu Y dan menghasilkan bayangan berturut-turut C dan D. Luas daerah segi 4 A, B, C, D. Baik. Di sini kita titik A dicerminkan terhadap sumbu Y. Tadi sumbu Y menghasilkan bayangan min X, Y ya. Titik A-nya tadi adalah min 3, min 2. Artinya X-nya min 3, Y-nya min 2. Nanti menghasilkan bayangan dinamakan C ya. Bayangan adalah min X, berarti min 3 malah jadi positif, Y-nya adalah min 2. Seperti ini. Nanti yang B juga seperti itu ya. Yang B ini min 1,7. Ini artinya X-nya min 1, Y-nya 7. Dicerminkan terhadap sumbu Y juga nanti menghasilkan min X, Y. Yang kedua ini ya. Nah, berarti nanti akan jadi titik D
min X, berarti min 1 malah jadi positif, koma Y-nya tetap 7. Nah, di sini A, B, C, D kita gambar ya dalam diagram kartesius. Titik A min 3, koma min 2 di sini. Lalu C-nya 3, koma min 2 di sini. Lalu B-nya min 1, koma 7 di sini. Sebentar. Oh, ini B ya, min 1,7 ini B. Baik, D-nya ini ada di 1,7 di sini ya. Nah, ini bangunnya adalah trapesium ya. Seperti ini. Nah, trapesium B ke D tadi kan ini min 1 ya ke 1. Jadi jaraknya B ke D ini 2. Saya gambar di sini ya. B ke D ini adalah 2 satuan dari min 1 ke 1. Lalu A ke C ini adalah dari min 3 ke 3, berarti ini 6 satuan. Lalu tingginya ini dari titik ini ke sini ya. Ini kan min 2 ya, di sini min 2. Jadi ini 2 satuan, ke sana 7, jadi tingginya 9 satuan. Nah, luas trapesium ini rumusnya adalah atas ditambah bawah dikali tinggi bagi 2. Atasnya 2, bawahnya 6 dikali tingginya 9, kita bagi 2. 6 tambah 2, 8. Kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 tuh 4. Jadi 4 kali 9 adalah 36. Jadi luasnya 36 satuan, yaitu jawaban yang C. Kita lanjut ke soal nomor 36. Hasil pencerminan titik 3,2. Ini mau dicerminkan, simbolnya M terhadap garis X sama dengan 7 hasilnya. Nah, ini yang ke-6 ini ya, terhadap garis X sama dengan H, nanti hasilnya adalah 2H min X, Y. Ini X nya 3, Y nya 2, ini H nya 7. Seperti itu, jadi 2 dikali H nya 7, ini 14. Kita kurangi dengan X nya 3, Y nya tetap 2. 14 dikurangi 3 itu 11,2. Jadi bayangannya adalah 11,2. Pilihan yang B. Kita lanjut ke soal nomor 37. Hasil pencerminan 8,4. Ini mau dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Ini sama ya, terhadap X sama dengan, berarti yang ke-6 ini nanti bayangannya adalah 2H min X, Y. Ini X nya 8, Y nya 4, H nya 3. Jadi ini 2 dikali 3, 6. Dikurangi X nya 8, Y nya tetap 4. 6 dikurangi 8 itu min 2,4. Itu hasilnya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 38. Ada titik A min 2,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 0, menghasilkan bayangan. Nah, ini juga garis X sama dengan ya, jadi nanti bayangannya adalah 2H min X, Y. X nya min 2, Y nya 1, H nya 0. Jadi 2 dikali 0, 0 dikurangi X. X nya adalah min 2, Y nya adalah 1. 0 min 2 berarti malah jadi plus 2,1. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan diagram berikut. Ada titik P, koordinatnya 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Ini menghasilkan bayangan P aksen adalah 11,2. Seperti ini ya.
Nah, garis X sama dengan itu berarti yang persamaan ke-6 ini ya bayangannya, nanti hasilnya adalah 2 dikali ininya ya, 2K min X, Y. Seperti ini. Nah, ini X-nya 3, Y-nya 2. Ini saya tulis di sebelah kanan saja. Yang tadi adalah 2K min X, Y. Kita K-nya belum tahu, dikurangi X-nya itu 3, Y-nya adalah 2. Seperti ini ya. Nah, ini adalah 11,2. Nah, ini yang depan ini boleh kita sama dengan kan. Ini ya. Boleh kita sama dengan kan, nanti yang belakang sama dengan yang belakang. Nah, karena yang belakang tidak memuat variabel apapun, jadi ini nggak akan memperoleh apa-apa. Kita gunakan yang depan saja. Jadi kita punya 11 sama dengan 2K min 3. Ini min 3 ke sana, jadi 11 plus 3 sama dengan 2K. 11 tambah 3 itu 14 sama dengan 2K. Berarti K-nya sama dengan 14 dibagi 2, yaitu 7. Itu pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 40. Perhatikan diagram berikut. Kita punya K min 1,10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Menghasilkan bayangan apa? Nah, ini garis Y sama dengan, itu berarti yang ketujuh ini ya. Nanti bayangannya adalah X, 2K min Y. X-nya min 1, Y-nya 10, K-nya 3. Seperti ini. Nah, ini X-nya tetap tidak berubah, 2 dikali K, 2 kali 3, 6, dikurangi Y-nya 10. Berarti bayangannya adalah min 1,6 dikurangi 10, itu min 4. Seperti ini. Nah, tadi katanya keaksen ini adalah A, B. Artinya A-nya min 1, B-nya min 4. Pertanyaannya adalah A plus B. Berarti min 1 ditambah min 4 itu min 5. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 41. Bayangan dari titik 3, min 4 hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 1. Kita akan refleksikan, cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ini yang ketujuh ya, terhadap garis Y sama dengan, nanti bayangannya adalah X, 2K min Y. Ini X-nya 3, Y-nya min 4, ini K-nya 1. Jadi ini hasilnya adalah X, di 3, 2K, 2 dikali 1, 2 dikurangi, Y-nya adalah min 4. Seperti ini. Ini jadi 3, 2 min, jadi plus 2 tambah 4, itu 6. Jadi hasilnya yang D. Nomor 42, gambar pencerminan yang benar adalah, ini teman-teman sudah tahu ya, pencerminan yang benar jaraknya antara garis cerminnya itu harus sama ya. Bentukannya juga kalau kita lipat terhadap garisnya itu akan ketemu seperti itu. Nah, jadi yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 43. Perhatikan diagram berikut. Kita punya P min 5,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Ini menghasilkan P aksen, hasilnya adalah min 5,8. Baik, tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan, ini kita menghasilkan bayangan X, 2K min Y seperti ini. Nah, X-nya adalah min 5, kemudian kurangi Y. Ini X, ini Y ya. Y-nya adalah 6 seperti ini. Nah, kita punya hasilnya min 5, min 8. Nah, ini yang bagian depan boleh kita sama dengan kan, tapi tidak akan menghasilkan apapun. Nah, yang belakang ini kita bisa cari nilai K. Tapi yang bagian belakang itu min 8 sama dengan 2K dikurangi 6. Berarti 2K sama dengan min 8, ini ke sana jadi plus 6.
Min 8 plus 6 itu min 2 sama dengan 2K. Berarti K-nya adalah min 2 dibagi 2 itu min 1. Jadi jawabannya pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 44. Titik A aksen 7, min 5 adalah bayangan titik A hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Koordinat titik A. Jadi kita punya titik A yang belum tahu koordinatnya. Kita misalkan X, Y. Kemudian ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ini menghasilkan bayangan 7, min 5. Nah, tadi terhadap garis Y sama dengan, berarti yang ketujuh ini nanti bayangannya adalah X, 2K min Y. Seperti ini ya. Nah, kita X-nya belum tahu. 2K, ini K-nya 3 ya. 2 dikali 3, 6 min Y. Ini hasilnya adalah 7, min 5. Baik, jika seperti ini kita boleh sama dengankan yang depan sama dengan yang depan. Jadi kita punya 7 sama dengan X. Lalu yang kedua yang belakang dengan yang belakang. Min 5 sama dengan 6 min Y. Kita akan cari Y-nya. Min Y geser ke sana jadi Y positif. Kemudian angkanya di sebelah kanan, 6 tetap di sini tetap positif. Kemudian min 5 pindah ke sana jadi plus 5. Jadi Y sama dengan 11. Nah, titik A tadi X, Y berarti 7, 11. Yaitu pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 45. Titik T 3,4 mula-mula dicerminkan terhadap sumbu X. Baik, pelan-pelan ya. T 3,4 awalnya dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi terhadap sumbu X itu berarti yang pertama ini ya, menghasilkan bayangan X, min Y. Ini X-nya 3, Y-nya 4. Berarti X-nya 3, min Y berarti min 4. Seperti ini. Kemudian terakhir dicerminkan terhadap sumbu Y. Lanjut, ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti ini berubah ya. Titik awalnya ini X 3, Y-nya min 4. Tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah min X, Y yang kedua ini ya. Nah, X-nya itu 3, berarti min X adalah min 3, Y-nya adalah min 4. Seperti ini. Jadi bayangan terakhirnya adalah min 3, min 4. Yaitu pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 46. Titik A 5,0. Kita punya titik A 5,0 mula-mula dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, bayangan terakhir. Baik, kita pelan-pelan ya. Ini kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Tadi yang ke-6 ini ya, bayangannya adalah 2H min X, Y. Nah, ini X-nya 5, Y-nya 0, H-nya 3. Jadi ini 2 kali H, 2 kali 3, 6. Dikurangi dengan X-nya 5, Y-nya 0. Jadi ini 1,0. Seperti itu. Ini dilanjutkan. Mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan, ini yang ketujuh ini ya. Nanti bayangannya adalah X, 2K min Y. Ini X-nya berubah jadi 1, Y-nya 0. Ini adalah K-nya. Baik, kita masukkan X-nya tetap 1. 2K, 2 dikali 3, 6. Dikurangi Y-nya 0. Jadi ini 1,6 dikurangi 0 adalah 6. Jadi bayangannya adalah 1,6, yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 47. Titik B 6,3 mula-mula dicerminkan terhadap sumbu Y. Pertama kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini yang kedua ini ya. Nanti bayangannya adalah min X, Y. X-nya 6, Y-nya 3. Jadi bayangannya adalah
min X, jadi min 6, Y-nya 3. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 5. Nah, ini bayangannya Y sama dengan tuh berarti yang ketujuh nih ya. Nanti akan jadi X, 2K min Y. X-nya yang ini, Y-nya yang X-nya min 6 ini, Y-nya 3, kemudian K-nya adalah 5. Jadi ini hasilnya adalah X, jadi X-nya tetap N6, 2K, jadi 2 dikali 5, 10 dikurangi Y-nya adalah 3. Jadi ini min 6, 10 dikurangi 3 itu 7. Jadi hasilnya adalah min 6,7 yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 48. Kita punya titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 menghasilkan bayangan min 2,4 seperti ini. Nah, dicerminkan terhadap garis X sama dengan berarti yang ke-6 ini bayangannya adalah 2H min X, Y. Di sini hanya itu adalah 3 ini ya. Jadi ini 2 dikali 3, 6 min X, Y ini sama dengan min 2,4. Kalau kita sudah punya seperti ini, kita boleh sama dengankan yang depan dengan depan, belakang dengan belakang. Kita punya min 2 sama dengan 6 min X dan 4 sama dengan Y yang belakang sama dengan yang belakang. Ini 4-nya, Y-nya kita sudah tahu 4, kemudian kita akan cari yang X ya. Ini min X, ini saya geser ke sini 6-nya ya, jadi min 6 sama dengan min X. Min 2 min 6 ini min 8 sama dengan min X, berarti X-nya sama dengan 8. Berarti titik A-nya adalah X, Y 8,4, yaitu pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 49. Refleksi dari K 6, min 3 ke K aksen 6,11 diwakili oleh pencerminan. Baik di sini bayangannya yang bagian X ini tetap, yang bagian Y-nya berubah. Artinya kalau yang bagian X-nya tetap, itu berarti garisnya pencerminannya terhadap Y sama dengan, karena X-nya tetap X ya, yang ketujuh ini. Jadi kita akan mencari garis Y sama dengan. Nah, terhadap garis Y sama dengan bayangannya adalah X, 2K min Y. Nah, di sini X-nya adalah 6, Y-nya ini X ya, X-nya adalah 6, Y-nya min 3, kemudian K-nya akan kita cari ya. Ini X-nya 6, 2K min Y, min 3, berarti malah jadi plus 3. Sama dengan ini 6,11. Di sini 6 sama, nah dari sini kita akan dapat nilai K-nya. Kita punya 11 sama dengan 2K plus 3. 2K sama dengan ini 11-nya tetap di sini, 3-nya geser ke sini jadi negatif. 11 dikurangi 3 ini 8 sama dengan 2K. Berarti K-nya sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi garisnya adalah garis Y sama dengan 4. Itu yang C. Lanjut ke soal nomor 50. P double aksen adalah bayangan dari P. Hasil pencerminan berturut-turut terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, nilai H dan K berturut-turut. Baik, kita punya titik awal P ini adalah 7,14. Awalnya dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Ini menghasilkan bayangan X sama dengan berarti yang ke-6 ini ya. Nanti bayangannya 2H min X, Y.
Sini X-nya 7, Y-nya 14. Berarti sama dengan 2H min 7, Y-nya tetap 14. Seperti ini. Nah, sekarang ini titik ini P aksen ya. P aksen ini 2H min 7,14 ini dilanjutkan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Nanti akan jadi P double aksen. Di situ min 3,8. Padahal garis Y sama dengan K ini yang ketujuh nih ya, nanti bayangannya adalah X, 2K min Y. Di sini X-nya tuh ini 2H min 7, ini Y-nya, kemudian K-nya yang akan kita cari. Baik, di sini X-nya adalah 2H min 7, 2K min Y, Y-nya adalah 14. Ini sama dengan min 3,8. Nah, di sini kita boleh ya, depan sama dengan depan kita punya min 3 sama dengan 2H min 7, sama satu lagi belakang sama dengan belakang 8 sama dengan 2K min 14. Di sini kita bisa hitung nilai H-nya. 2H sama dengan min 3, ini min 7 ke sana jadi plus 7. Min 3 tambah 7 itu 4, berarti H-nya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Lalu dari sini ini 2K tetap di sini, ini 8, min 14 geser ke sana jadi plus 14, 8 tambah 14 itu 22 sama dengan 2K. Berarti K-nya adalah 22 dibagi 2, yaitu 11. Jadi nilai H dan K berturut-turut adalah 2 dan 11, yaitu pilihan yang B. Kita lanjut ke soal nomor 51. Sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan dengan min 1,5 koordinat titik mula-mula. Jadi kita punya koordinat titik awalnya belum tahu, ini X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan min 1,5 seperti ini ya. Nah, tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti yang keempat ini bayangannya adalah Y, X. Dari sini kita boleh sama dengan kan, yang depan sama dengan yang depan, yang belakang sama dengan yang belakang. Jadi kita punya min 1 sama dengan Y, dan yang belakang 5 sama dengan X. Di sini berarti titik awalnya adalah X, Y. Ini berarti berapa? 5, Y-nya min 1. Yaitu jawaban yang A. Kita lanjut ke soal nomor 52. Contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan Y sama dengan min X, berarti yang kelima ini ya, nanti bayangannya adalah min Y, min X. Baik, kita cek dari pilihannya. Pilihan yang pertama 2,1 berarti nanti akan jadi min Y, berarti min ini X dan Y ya. Jadi nanti hasilnya min Y min 1, min X min 2. Salah ya. Pilihan yang B 2, min 1, ini X-nya 2, Y-nya min 1. Bayangannya jadi min Y, min X, berarti min 1 malah jadi 1, min X min 2. 1, min 2 benar ya. Baik, yang C ini adalah min 1,3, ini X-nya min 1, Y-nya 3, bayangannya menjadi min Y, min X, berarti min 3, min X, min 1, min 3,1, salah ya. Kemudian yang D 5, min 2, ini X-nya 5, Y-nya min 2, akan menjadi min Y, min X, berarti min 2 malah jadi positif 2, min X min 5.
2,-5 benar. Jadi yang benar adalah yang 2 dan 4. Ini 2 dan 4 ya. Ini 1, 2, 3. Jadi yang benar dan yang 2 dan 4, yaitu pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 53. Contoh pencerminan terhadap titik pangkal yang benar. Titik pangkal itu terhadap 0,0 ya. Jadi hasilnya adalah min X, min Y. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 54. Contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yang benar. Tadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu yang keempat ini ya. Bayangannya adalah Y, X. Seperti ini. Jadi tinggal kita tukar X dengan Y nya ya. Baik, yang pertama 2, min 3. Ini tinggal kita tukar aja. Min 3 nya yang ke depan. Jadi min 3,2. Salah ya. Pilihan ya. Yang kedua ini 2,3. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tinggal kita tukar 3,2. Salah juga. Yang ketiga kita punya titik min 2,3, tinggal kita tukar karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi 3, min 2. Salah juga. Kemudian yang keempat kita punya titik min 2, min 3. Tinggal kita tukar min 3 di depan, min 2 di belakang. Benar ya. Jadi jawabannya yang 4 saja, yang D. Kita lanjut ke soal nomor 55. Titik A 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah ini ya, Y, X. Jadi tinggal kita tukar saja. Jadi kita punya bayangannya adalah Y, X, tinggal kita tukar jadi 2,6 seperti itu. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah ini dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti bayangannya adalah terhadap garis Y sama dengan min X yang kelima ini ya. Bayangannya adalah min Y, min X. Berarti min ini X ini Y ya. Min 6, min 2. Seperti ini. Nah, min Y, min X seperti ini. Jadi kalau tadinya A nya 6,2, jadi bayangannya adalah min 6, min 2. Kalau ini X ini Y, berarti ini adalah min X, min Y. Nah, min X, min Y, min X, min Y ini adalah yang ini ya. Jadi sama saja. Jadi pencerminan terhadap Y sama dengan X dilanjutkan dengan Y sama dengan min X, ini sama aja dengan pencerminan terhadap titik 0,0 seperti itu ya. Jadi jawabannya yang D. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 56. Persamaan garis Y sama dengan X dicerminkan terhadap, baik sekarang pencerminan garis bukan lagi titik ya. Nah, kalau kita mau mencerminkan garis atau mentransformasi garis, kita harus misalkan dulu. Misalkan kita punya titik apapun terserah, dinamakan A boleh, P boleh. Di sini saya misalkan P itu adalah X, Y ada pada garis yang akan ditransformasikan ya, yang akan dicerminkan. Jadi ada pada garis Y sama dengan X seperti ini. Nah, sekarang P nya ini akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini bayangannya adalah nanti X sama dengan 2, berarti yang ke-6 ini ya. 2H min X, Y seperti ini. 2H hanya ini 2, jadi 2 kali 2 4 min X,
Y seperti ini. Nah ini adalah persamaan bayangannya, bukan persamaan, titik bayangannya seperti ini. Titik bayangan itu boleh kita misalkan X aksen, Y aksen seperti itu. Nah ini depan sama depan kita boleh sama dengan kan, jadi kita peroleh 4 min X sama dengan X aksen, sama yang bagian belakang kita sama dengan kan yang belakang Y sama dengan Y aksen seperti ini. Nah dari dua persamaan ini kita akan bawa ke bentuk Y sama dengan dan X sama dengan. Yang ini sudah Y sama dengan, jadi sudah aman. Nah yang ini kita bikin ke X sama dengan, jadi min X kita geser ke sana jadi positif X, kemudian yang X aksen kita pindah ke sana seperti ini. Seperti ini ya, jadi kita punya X sama dengan ini dan Y sama dengan Y aksen. Nah kita yang dicerminkan itu kan garis Y sama dengan X, jadi kita punya garis awalnya adalah Y sama dengan X, bayangannya ini tinggal kita ubah Y nya, kita ganti dengan yang ada aksennya ini, Y aksen, kemudian X nya kita ganti dengan ini yang ada aksennya seperti ini. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan 4 min X. Nah setelah seperti ini aksennya boleh kita hilangkan ya, 4 min X. Nah ada nggak ini seperti ini di pilihannya A, B, C, D. Nah yang berkemungkinan tuh yang bukan berkemungkinan, yang sama dengan ini tuh ini boleh X nya taruh depan tandanya negatif, terus 4 nya ini positif di belakang, jadi yang pilihan yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 57, pencerminan garis lagi ya. Kalau pencerminan garis selalu kita harus misalkan tadi P ya, X, Y pada garis yang akan dicerminkan, berarti pada Y sama dengan X plus 3. Berarti ini titik awalnya ini dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan ini ya, bayangannya adalah min X, Y. Nah tadi bayangan tadi boleh kita misalkan X aksen, Y aksen, karena kita nggak tahu bayangannya ya, seperti itu. Nah di sini kita peroleh ini depan sama dengan depan, min X sama dengan X aksen, dan yang belakang Y sama dengan Y aksen. Nah dari sini kita bikin ke bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Yang ini sudah Y sama dengan, yang ini belum. Ini X sama dengan min X aksen seperti ini. Jadi kita punya garisnya adalah ini ya, yang akan kita cerminkan X plus 3, berarti bayangannya tinggal kita ganti, Y nya kita ganti dengan Y aksen, X nya kita ganti dengan min X aksen. Jadi bayangannya adalah seperti ini. Baik, ini setelah dapat seperti ini aksennya boleh kita hilangkan ya. Ada nggak di pilihannya? Kalau nggak ada harus kita ubah-ubah sesuai yang ada di pilihannya. Di sini pilihannya X, Y sama dengan angka. Jadi ini min X nya kita geser ke sana jadi positif, ditambah Y sama dengan 3. Berarti jawaban yang A. Kita lanjut ke soal nomor 58, persamaan garis Y sama dengan 3X plus 3 dicerminkan terhadap titik pangkal. Jika P 0, K adalah titik potong garis bayangan dengan sumbu Y, maka nilai K adalah, baik di sini kita akan mencari hasil bayangan garisnya dulu ya. Tetap kita misalkan tadi kita punya P X, Y itu pada garis yang akan kita cerminkan, berarti pada garis Y sama dengan 3X plus 3. Lalu titik ini kita cerminkan, di situ dicerminkan terhadap titik pangkal, berarti titik 0,0. Berarti bayangannya adalah min X, min Y. Ini ya yang ketiga ini ya. Baik, di sini bayangannya kita sama dengan kan X aksen, Y aksen. Jadi kita punya depan sama dengan depan, min X sama dengan X aksen. Yang kedua kita punya min Y sama dengan Y aksen.
kita bawa ke bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Yang ini belum ya. Ini X sama dengan min X aksen, ini juga Y sama dengan min Y aksen. Seperti ini, berarti garis awalnya ini adalah Y sama dengan 3X plus 3 ya. Dan bayangannya ini Y-nya kita ganti dengan min Y aksen, kemudian X-nya kita ganti dengan min X aksen ditambah 3. Jadi kita punya min Y aksen, ini min 3X aksen plus 3. Seperti ini. Nah, di sini aksennya boleh kita hilangkan ya. Kita punya min Y sama dengan min 3X plus 3. Baik, di sini kita punya jika P adalah 0, K itu titik potong garis bayangan terhadap sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya ini kita masukkan 0. Berarti kita punya min Y sama dengan min 3 kali 0, itu 0 ditambah 3. Jadi Y-nya sama dengan min 3. Tadi kita punya titik potongnya ini adalah 0, K. Berarti 0, Y-nya adalah min 3. Artinya K-nya adalah min 3. Itu pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 59. Kurva fx dengan x kuadrat dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2. Baik, di sini kita akan mencari bayangannya ya. Karena itu kurva, jadi tetap harus kita misalkan ya. Misal kita punya titik P, x, y ini pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Seperti ini. Lalu titik ini akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Tadi terhadap X sama dengan bayangannya ini ya, yang ke-6 ini ya. 2H min X, Y. Hanya ini 2 ya. Jadi 2 kali 2, 4 min X, Y. Nah, bayangan ini boleh kita misalkan X aksen, Y aksen. Kita peroleh depan sama dengan depan, 4 min X sama dengan X aksen, dan belakang sama dengan belakang, Y sama dengan Y aksen. Di sini kita bawa ke bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, yang ini supaya jadi X sama dengan, min X-nya saya geser ke sana jadi X positif, kemudian X aksennya saya geser ke sini jadi negatif X aksen. Seperti ini. Ini sudah bentuk Y sama dengan ya. Nah, baik, di sini kurva awalnya Y sama dengan X kuadrat, lalu bayangannya kita akan cari Y-nya kita ganti dengan Y aksen, kemudian X-nya kita ganti dengan 4 min X aksen. Ini kita kuadratkan seperti ini ya. Dan sampai sini kita boleh hilangkan aksennya supaya tidak rancu dengan kuadratnya. Sampai sini ya. Persamaan bayangannya adalah seperti ini. Pertanyaannya adalah koordinat titik potong kurva fx dengan bayangannya. Ini harus kita jabarkan ya. Ini 4 min X kuadrat, nanti teman-teman bisa hitung nanti 4 min X dikali 4 min X distributif ya. Ini kali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini. Nanti hasilnya adalah 16 min 8X plus X kuadrat. Nah, mau mencari titik potong antara kurva dengan bayangan, caranya gimana? Caranya adalah kita sama dengankan Y-nya. Ini ya. Y sama dengan Y, jadi kita punya X kuadrat sama dengan ini, semua ini kita sama dengankan seperti ini. Nah, setelah itu kita boleh geser kanan kiri ya. Kita geser ke sini semua, jadi ini kita punya 16 min 8X plus X kuadrat, ini ke sana jadi min X kuadrat plus X kuadrat min X kuadrat, ini habis. Jadi kita tinggal punya 0 sama dengan 16 min 8X. Min 8X geser ke sana jadi 8X sama dengan 16. Berarti X-nya sama dengan 16 dibagi 8, 2.
Sampai sini 2 itu X-nya. Nah, Y-nya berapa? Teman-teman bisa masukin ke sini atau ke sini, terserah. Nah, di sini saya akan masukkan ke persamaan yang simpel aja ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat, karena X-nya 2, jadi Y sama dengan 2 kuadrat, itu 4. Nah, berarti titik potongnya adalah X, Y 2,4, yaitu pilihan yang C. Kita lanjut ke soal nomor 60. Fungsi fx 9x kuadrat plus 3 dicerminkan terhadap sumbu x. Pernyataan yang tidak benar. Baik, ini teorinya sudah campur dengan bab sebelumnya ya, yang fungsi kuadrat. Baik, kita akan mencari bayangannya dulu. Karena kurva, jadi tetap kita misalkan. Misal, kita ambil titik P sembarang X, Y ini pada kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, berarti X, Y ini dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ini menghasilkan bayangan X, min Y. Karena ini bayangannya, boleh kita misalkan X aksen, Y aksen. Di sini kita punya depan sama dengan depan, X sama dengan X aksen, dan belakang sama dengan belakang. Min Y sama dengan Y aksen. Ini sudah bentuk X sama dengan, yang ini supaya bentuk Y sama dengan, ini kita geser ya, jadi min Y aksen, seperti ini. Kita punya kurvanya adalah fx itu Y ya, jadi ini langsung saya tulis Y sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, berarti bayangannya Y-nya ini tinggal kita ganti dengan min Y aksen sama dengan X-nya kita ganti dengan X aksen. Berarti ini kita kuadratkan ditambah dengan 3. Sampai sini kita aksennya dihilangkan saja supaya tidak rancu dengan kuadrat ya. Seperti ini. Ini persamaan bayangannya. Ini supaya tidak negatif, saya kali negatif semua, jadi min X kuadrat min 3. Karena ini persamaan bayangannya, kita akan cek apakah pernyataan A ini benar. Kurva bayangan berada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X itu artinya definite negatif ya. Definite negatif itu artinya D-nya negatif dan A-nya negatif. Teman-teman masih ingat apa itu D? D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kita akan hitung. Di sini B-nya saya ingatkan ya. Jadi ini ada fungsi fx, ada ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a ini angka di depan x kuadrat, b ini angka di depan x, kemudian c ini adalah konstanta. Seperti itu. Nah, di sini b-nya ini adalah angka di depan x, karena tidak ada berarti 0. 0 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali a-nya itu angka di depan x kuadrat, berarti min 1 dikali dengan c-nya min 3. Kita hitung 0 min 4 min 1 itu 4 dikali min 3 min 12. 0 dikurangi 12 itu min 12. Ini benar ya, negatif, karena hasilnya kurang dari 0. Kemudian kita cek nilai A-nya. Nilai A-nya ini ya, A-nya ini adalah min 1, berarti negatif, benar. Karena benar nilai D-nya negatif, A-nya negatif, berarti dia definite negatif atau berada di bawah sumbu X. Jadi pernyataan A benar. Saya hapus. Kemudian pernyataan yang B, bayangan kurva dan aslinya sama ukuran. Baik, pencerminan itu bayangannya pasti akan sama, ukurannya juga akan sama. Jadi ini benar ya. Kemudian yang C, kurva bayangan terbuka ke bawah.
Tadi bayangannya ini seperti ini ya. Jadi nilai A-nya itu adalah -1. -1 ini negatif, artinya kurvanya nanti pasti terbuka ke bawah. Ini juga benar. Lalu pernyataan yang D, kurva bayangan memotong sumbu X. Nah, ini yang salah ya. Yang D ini. Lanjut ke soal nomor 61. Bayangan garis G jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi itu tinggal kita lipat dengan garis Y sama dengan X ya. Nah, nanti G-nya akan bertemu dengan garis pertama ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 62. Titik A min 2,5. Kita punya titik A min 2,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Ini X sama dengan tuh berarti yang ke-6 ini ya. Nanti hasilnya adalah 2H min X, Y. Hanya ini 1, X-nya min 2, Y-nya 5. 2 dikali 1, 2 min X. Jadi min 2, jadi malah plus 2, Y-nya 5. 2 tambah 2, 4,5. Baik, di sini ada pilihan C dan D ya. Kita tetap harus cek yang B. B ini adalah min 1,5 sama ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Nanti bayangannya sama 2H min X, Y. 2 kali 1, 2 dikurangi ini X-nya, ini Y-nya, dikurangi min 1, jadi malah ditambah 1, Y-nya 5, jadi 3,5. Jadi jawabannya 4,5 dan 3,5, yaitu yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 63. Kita punya garis Y sama dengan min X dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya. Baik, sekarang coba saya akan gunakan gambar ya. Garis Y sama dengan min X ini garisnya seperti apa sih? Di sini saya akan pilih beberapa nilai X ya. Kalau nilai X-nya 0, berarti Y-nya sebenarnya min 0, 0 juga. Jadi kita punya titik 0,0. Lalu, jika saya punya X-nya 5, berarti Y-nya adalah min 5. Jadi titiknya adalah 5, min 5. Sini titiknya 0,0 di sini dan 5,5 di sini ya. Jadi ini kurvanya Y sama dengan min X seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini lanjutkan ya ke sana. Nah, kalau ini kita cerminkan terhadap sumbu X atau kita lipat terhadap sumbu X, berarti bayangannya adalah ini ya. Ya kan? Jadi 5 ini di sini. Ininya seperti itu ya. Nah, garis yang titik-titik ini bayangannya itu adalah garis Y sama dengan X seperti itu. Yaitu pilihannya yang A. Nah, teman-teman boleh gunakan grafik seperti ini atau dengan cara yang sebelumnya sudah saya jelaskan seperti di soal nomor 56, 57 seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 64. Fungsi f aksen X seperti pada soalnya adalah bayangan hasil pencerminan dari fungsi fx. Baik, di sini kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 dicerminkan terhadap garis x sama dengan k, menghasilkan bayangannya adalah x min 6 kuadrat plus 1 seperti ini ya. Nah, jadi kita misalkan kita pilih titik x, y ini pada garis awal, pada kurva awal, yaitu pada fx sama dengan x kuadrat plus 1 seperti ini. Berarti bayangannya ini ya, x, y dicerminkan terhadap x sama dengan k. X sama dengan K berarti yang ini ya, hasilnya nanti 2K min X, Y. Ini adalah bayangannya.
seperti ini. Dari sini kita peroleh yang depan sama dengan yang depan, 2K min X sama dengan X aksen, dan Y sama dengan Y aksen. Sini kita bawa ke bentuk X sama dengan, berarti 2K min X ke sini dan jadi min X aksen, sebenarnya ini min X ke sana jadi X seperti ini. Baik, kita punya kurva awalnya itu yang fx ya. Lalu bayangannya ini adalah fx tadi y ya. Jadi ini boleh saya langsung ganti y saja. Bayangannya adalah kurva ini kita tukar, kita substitusi y ini dengan y aksen dan x-nya dengan ini ya. Jadi y-nya kita substitusi dengan y aksen sama dengan x-nya, terus ini 2k min x aksen kuadrat tambah 1. Baik, di sini kita hilangkan aksennya boleh ya, supaya tidak ada supaya tidak rancu dengan bentuk kuadratnya. Baik, sampai sini bayangannya ini adalah f aksen x nih ya. Jadi bayangan ini boleh saya ganti dengan ini, x min 6 kuadrat plus 1 sama dengan 2k min x kuadrat plus 1, seperti ini. Nah, ini plus 1 bisa kita hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Jadi ruas kanan dan ruas kiri kita kurangi 1, jadi hasilnya 0. Lalu di sini x-nya kan positif ya, jadi yang sebelah kanan ini saya ubah seperti ini, boleh seperti ini. Karena min kali x itu min x seperti ini, min dikali min 2k ini adalah plus 2k seperti ini ya. Ini tidak mengubah hasilnya. Kemudian ini x min 6 kuadrat sama dengan ini, seperti ini saya pisah ya, seperti ini. Jadi minusnya saya kuadratkan sendiri, min 1 saya kuadratkan sendiri, dikali dengan x min 2k saya kuadratkan sendiri. Nah, min 1 dikuadratkan itu hasilnya 1. Lanjutkan ke sana ya. Jadi kita punya x min 6 kuadrat sama dengan hasilnya 1 dikali x min 2k kuadrat. Nah, ini boleh kita hilangkan akarnya atau boleh kita hilangkan kuadratnya atau kita akar seperti itu, seperti ini. Nah, ini x dengan x habis ya, x ini geser ke sini, min x min 6 tetap di sini sama dengan min 2k, x kurangi x habis, jadi kita punya min 6 sama dengan min 2k. Jadi k nya adalah min 6 dibagi min 2 yaitu 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 65. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada fungsi kuadrat, ini saya gambar dulu ya. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Nah, ini ada fungsi kuadrat seperti ini, titik puncaknya ada di sini, ada di kuadran 2. Lalu dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang ini ya. Nah, jadi titik kurva ini kalau kita cerminkan atau kita lipat terhadap garis Y sama dengan X ini, nanti bayangannya akan jadi seperti ini. Seperti ini ya, nanti puncaknya ada di sini. Jadi puncaknya ada di kuadran 4, yaitu pilihan yang D. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.